Oke, kali ini kita akan membahas sumber kekuatan cowok ataupun sumber semangat dari seorang pria. Jadi seperti yang kita tahu ya, semua orang yang ada di dunia ini itu punya sumber semangat atau punya sumber motivasi kenapa mereka itu berjuang, kenapa mereka itu pengen mengejar cita-cita mereka. Dan sumber kekuatan atau sumber semangat tersebut gue rangkum di video ini. Dengan kalian itu tahu sumber kekuatan kalian itu apa, maka ketika kalian lagi down, ketika kalian lagi gak semangat, kalian bisa mendatangi sumber kekuatan atau sumber semangat tersebut untuk meminta nasihat ataupun untuk meminta disemangatkan kembali. Dan sumber semangat atau sumber kekuatan yang pertama adalah keluarga. Keluarga di sini tuh bisa adik, bisa orang tua, bisa pasangan, bisa kakak, bisa nenek, dan lain sebagainya. Pokok intinya adalah keluarga. Ada orang yang berjuang, memperjuangkan hidupnya, pengen mengejar cita-citanya, hanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ada juga seorang laki-laki yang berjuang hanya untuk menyekolahkan adiknya. Ada juga orang yang berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan itu nggak salah. Nah, ketika lo punya sumber kekuatan atau sumber motivasi lo adalah keluarga, ketika lo itu lagi down, lo bisa datang ke nyokap lo atau bokap lo dan minta mereka untuk menasehati, minta disemangatin kembali. Kalau sumber kekuatan lo adalah istri lo atau anak lo bisa lihat mereka, terus lo bayangin kalau misalkan lo itu bisa bikin mereka bangga, lo itu bisa kasih apa yang mereka mau, kira-kira mereka bahagia gak sih? Pastinya mereka akan bahagia bro. Dan disitulah seketika semangat lo itu akan naik. Lo yang lagi down terus tiba-tiba lo disemangatin oleh keluarga, lo pasti semangat lo akan naik lagi. Dan kalau lo punya sumber kekuatan keluarga, ketika lo down, lo datengin keluarga lo lihat mereka, lo bayangin kalau misalkan mereka itu nggak ada lo gimana, lo bayangin ketika lo bisa memenuhi ekspektasi mereka itu gimana. Biar apa? Biar semangat lo itu naik lagi bro, karena lo adalah orang yang memperjuangkan keluarga lo. Yang kedua yaitu balas dendam. Ada orang yang punya sumber kekuatan atau sumber semangat atau motivasinya di dalam hidup ini adalah balas dendam. Contohnya nih ya, dulu kalian itu sering dibully orang lain. Kalau waktu kecil kalian sering dimaki-maki orang lain, dibanding-bandingkan sama orang lain, akhirnya kalian itu merasa sakit hati dan dendam. Dan kalian itu berusaha untuk membuktikan bahwa ya gue memang dibully, tapi suatu saat gue bisa lebih hebat daripada kalian. Contoh yang lain misalkan lo ngejar cewek, terus tiba-tiba cewek itu setiap kali lo tembak selalu mutusin lo, selalu nolak lo. Dan akhirnya lo itu merasa sakit hati karena udah nembak berkali-kali tapi ditolak. Seketika itu pula lo tuh rasanya sakit hati banget dan akhirnya lo itu dendam. Dan akhirnya hati kecil lo itu bilang, gue akan buktiin bahwa gue lebih baik daripada pacar lo yang sekarang. Contoh lain misalkan lo itu dibilang anak yang bodoh, dibilang anak yang gak berguna dan lain sebagainya. Yang bilang itu mungkin ada orang tua, teman atau tetangga, dan lo berusaha membuktikan, lo berusaha untuk membuktikan bahwa lo itu tidak seperti apa yang mereka bilang. Kalau lo punya kisah-kisah seperti yang gue sebutkan itu, berarti sumber kekuatan lo, sumber semangat lo itu ada pada balas dendam. Kalau lo lagi down, lo tinggal ingat aja bahwasanya lo itu punya misi. Misi lo adalah balas dendam ke mantan, balas dendam ke teman-teman lo yang selalu merendahkan lo. Ini kalau lo punya sumber kekuatan balas dendam, ketika lo lagi down, lo tinggal bayangin aja, lo ingat-ingat masa lalu bahwasanya lo itu dulu dibully, dan sekarang lo pengen membalas dendam, lo pengen membuktikan bahwa lo itu bukan orang lemah, lo itu bukan orang yang bodoh, tapi lo itu bisa jadi orang yang lebih hebat. Yang ketiga yaitu role model ataupun idola. Ada beberapa orang yang mereka itu memperjuangkan hidupnya, punya prinsip, punya impian, punya cita-cita itu seperti dengan idolanya. Misalkan ada seorang anak yang mengidolakan Cristiano Ronaldo karena dia adalah
pemain sepak bola karena si anak ini hobinya sepak bola dan dia pengen jadi pemain sepak bola internasional, bahkan dia pengen jadi seorang kapten di timnas Indonesia. Jadi karena dia punya idola Cristiano Ronaldo, dia kumpulin semua cerita-cerita tentang Ronaldo, cerita kesuksesannya Ronaldo, semua hal tentang Ronaldo. Jadi ketika lo punya sumber kekuatan role model ataupun idola, lo tinggal cari aja kisah idola lo itu seperti apa, dan ketika lo lagi down, lo baca lagi kisah-kisah itu. Bahwasanya kisah sukses seseorang itu juga kadang naik turun. Ketika dia di bawah, dia tetap berjuang, tetap berusaha untuk bangkit lagi. Selanjutnya, sumber kekuatan ataupun sumber semangat yang keempat adalah purpose, impian ataupun tujuan, yaitu diri sendiri. Ketika lo punya sumber kekuatan dan sumber semangat dari diri sendiri ataupun dari tujuan hidup lo, cita-cita lo, maka itu adalah sumber kekuatan, sumber semangat yang terbaik. Jadi ketika lo lahir, lo itu punya tujuan. Ketika lo lahir, lo itu punya sebuah purpose. Tujuan hidup lo itu apa? Cita-cita lo itu apa? Dan itu yang menentukan adalah diri lo sendiri. Ketika lo sudah mendeklarasikan diri bahwasanya aku hidup untuk mencari A, aku hidup untuk mengejar A, aku hidup untuk mengejar cita-citaku yaitu menjadi ini. Bagaimanapun juga, aku akan menjadi itu. Kalau lo punya sumber kekuatan yang asalnya dari diri lo sendiri, itu lebih enak bro. Ketika lo down, lo tinggal ingat-ingat lagi bahwasanya, oh hidup gue ini akan gue abdikan untuk gue mencari A, atau untuk gue mencari B, dan lain sebagainya. Sumber kekuatan dari diri sendiri ini hanya bisa diperoleh kalau kalian itu udah menerima diri kalian sendiri. Kalau kalian udah menerima diri kalian sendiri, artinya kalian itu udah menerima secara ikhlas, kalian itu punya kelebihan apa, kekurangan apa, sampai akhirnya kalian itu cinta sama diri kalian sendiri. Ketika kalian udah cinta sama diri kalian sendiri, kalian nggak mau tahu ketika kalian itu lagi down, kalian pasti akan mempertahankan diri kalian untuk tetap semangat. Kenapa? Karena kalian udah cinta sama diri kalian sendiri, jadi kalian merasa bahwa aku ini penting, aku ini berharga, jadi jangan sampai aku ini down. Kalau kalian punya mindset seperti itu, kalian itu akan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan untuk hidup kalian. Kalian akan menghindari hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa diri kalian itu berharga. Ketika kalian merasa diri kalian berharga, jadi apa yang kalian lakukan itu harus sesuai dengan tujuan kalian. Tujuan hidup kalian apa gitu. Jadi ketika kalian lagi down pun, kalian juga akan lebih enak untuk bangkit lagi. Kenapa? Karena sumber kekuatan kalian itu ya diri kalian sendiri. Kalian cukup menyadari bahwa, oh aku lagi capek, oh aku lagi down nih, jadi aku harus istirahat bentar, mungkin minum atau makan. Setelah itu semangat kalian itu akan naik lagi. Kenapa? Karena kalian tidak mau membiarkan diri kalian itu sedih. Ketika kalian itu lagi sedih, kalian akan berusaha segimanapun, dengan cara apapun kalian akan bangkit lagi. Kenapa? Karena diri kalian itu penting. Ketika kalian merasa diri kalian penting, maka kalian tidak akan pernah membiarkan diri kalian itu down. Ketika lagi down, entah gimana caranya kalian akan bangkit lagi. Dari keempat sumber tersebut, menurut gue yang paling bagus adalah sumber kekuatan dari diri sendiri, dan yang kedua dari keluarga. Dan menurut gue sumber kekuatan yang paling jelek itu adalah balas dendam. Karena gini, ketika kalian masih ada dendam di dalam diri kalian sendiri, itu kan artinya kalian masih menyimpan energi negatif di dalam diri kalian sendiri. Kalian bisa mencapai apapun dengan dendam. Tapi kalau menurut aku, tidak selamanya dendam itu bagus. Kalau bisa, sumber kekuatan itu jangan dendam, tapi diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Karena gini, menurut gue, daripada lo itu sumber kekuatannya adalah balas dendam, lebih baik sumber kekuatan kalian itu diubah jadi diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Jangan dendam bro, karena kalau dendam itu lama-kelamaan bisa jadi penyakit. Cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan video seperti ini. Terima kasih, dan sampai jumpa. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat bro.